Assalamualaikum. Kenalin, namaku Gipi, Grab Pintar. Hari ini aku akan mengajak kalian untuk berjalan-jalan ke dalam saluran tubuh manusia. Coba lihat, ada seseorang yang mendekat. Sepertinya dia akan makan. Dia mengambil pisang, mengambil roti. Wah, enak sekali. Tidak, ternyata aku ikut masuk. Inilah saatnya aku menceritakan kepada kalian bagaimana perjalananku di dalam perut manusia. Pertama-tama, aku berada pada mulut. Di mulut terdapat gigi. Gigi itu berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi bentuk yang lebih kecil lagi. Nah, selain itu, di sini basah. Basah karena di sini terdapat ludah. Ludah disekresikan oleh kelenjar ludah. Ternyata di dalam ludah terdapat suatu enzim. Enzim apa ya? Setelah aku teliti, ternyata enzim ini bernama enzim amilase. Disebut amilase karena ia dapat mengubah amilum yang terdapat dalam sebuah makanan menjadi glukosa. Aku terdapat banyak amilum, jadi aku harus berlindung nih agar aku tidak habis dicerna oleh enzim amilase. Selain terdapat enzim dan juga gigi, ternyata di sini ada lidah. Lidah tersusun oleh otot lurik yang karenanya ia dapat bergerak. Gerakan lidah ini berfungsi untuk membantu mencampur makanan dengan ludah dan mendorong makanan masuk ke esofagus. Sekarang aku ada di saluran nih. Saluran ini bernama faring. Tapi kok ada dua cabang gini ya? Pilih mana ya? Aku masuk yang ke kiri. Wah, ternyata di sini ada getaran. Apa yang terjadi dengan manusia ini? Ternyata dia salah lubang. Aku mau masuk ke lubang selanjutnya Nah, ternyata ini lubang yang benar. Jika aku teruskan tadi ke lubang sebelumnya, aku akan masuk ke paru-paru. Sekarang aku berada pada jalur yang benar. Selanjutnya, aku berada di sebuah jalan yang sangat panjang bernama esofagus. Esofagus ini memiliki panjang sekitar 25 cm. Esofagus ini terdiri dari sepertiga otot lurik dan 2/3 otot polos. Oleh karenanya, otot tersebut dapat menggerakkan gerakan peristaltik atau gerakan secara bergantian. Dengan gerakan peristaltik, makanan terdorong menuju lambung. Sekarang aku berada pada sebuah kantong. Ternyata pada kantongnya terdapat katup. Katup apa ini? Seperti keamanan. Baiklah, aku akan masuk seperti makan makanan itu. Aduh, izin masuk. Assalamualaikum. Terima kasih. Sekarang aku sudah di dalam lambung. Ternyata di dalam sini asam sekali. Asam ini disebabkan adanya HCl yang disekresikan oleh kelenjar getah lambung. HCl ini berfungsi membunuh kuman yang masuk ke lambung dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Setelah pepsin aktif oleh HCl, pepsin dapat mengubah protein menjadi pepton. Enzim lain yang terdapat pada lambung adalah renin. Renin berfungsi menggumpalkan kasein susu. Dinding lambung tersusun atas 3 lapisan otot. Otot memanjang, otot melingkar, dan otot miring. Ketiga otot itu akan bergerak secara peristaltik untuk mengaduk dan mencampur makanan beserta getah lambung yang terdapat. Di sini kondisinya asam sekali. Bagaimana aku bisa lewat? Oke, aku akan mengambil pelindungku. Di mana ya? Di mana kamu? Di mana kamu? Dan ini dia. Aku akan menggunakan pelindung untuk melewati kondisi asam ini. Agar aku tidak ikut hancur dan tetap hidup untuk menerangkan kepada kalian bagaimana sistem pencernaannya. Yuk kita pakai. Sekarang aku udah siap untuk melewati kondisi asam ini. Asik, aku tidak mati di sini. Sekarang aku berada pada usus kecil. Usus kecil ini berupa tabung yang panjangnya sekitar 6-8 meter. Panjang sekali ya. Bagaimana tabung sepanjang ini bisa masuk tubuh manusia? 6 meter panjangnya ini terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Ya betul, panjangnya setara dengan leher jerapah.
Plung, ternyata di sini banyak getah. Getah ini mengandung enzim sakarase, maltase, laktase, serta erythrogen. Kalian cari tahu sendiri ya. Karena makanan mengandung suasana asam, maka memicu hormon untuk memerintahkan kepada hati dan pankreas untuk mengeluarkan sekretnya. Di sini terdapat bantuan kantong empedu untuk mengeluarkan cairan empedu. Cairan empedu ini berguna untuk mencerna lemak. Wah, ternyata usus kecil benar-benar panjang dan melingkar. Aku sampai pusing di dalamnya. Tapi aku tidak bisa kembali. Gerakan otot dari usus kecil terus mendorongku hingga ke akhir. Dan sekarang aku masuk ke usus besar. Usus besar ini memiliki panjang 1,5 sampai 2 meter. Hei, tunggu. Di sini banyak bakteri. Aduh, sangat banyak sekali. Apakah manusia ini terjangkit penyakit parasit usus atau sebagainya? Tentu tidak. Bakteri ini membantu mencerna makanan. Dari mulai vitamin, nutrien, hingga semuanya itu bisa digunakan oleh manusia. Hei, apa itu? Pasti itu usus buntu, atau bisa disebut juga umbai cacing. Ini tidak begitu berguna. Selain menyimpan banyak mikroorganisme untuk dilepaskan ke usus besar, ini juga mengandung beberapa jaringan yang berfungsi sebagai kekebalan tubuh manusia. Jika usus buntu meradang, dokter akan memotongnya, dan ini tidak akan terjadi apa-apa. Sepertinya manusia ini masih memilikinya. Sekarang aku sudah berada di dalam usus besar. Di sini tempatnya sangat luas. Aku bisa melihat di sini banyak sekali cairan yang diserap. Mengapa ya bisa begitu? Fungsi utama organ ini adalah mengabsorpsi air, membentuk massa feses, dan membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Di sini terdapat banyak mikroorganisme. Apakah manusia ini mempunyai penyakit? Tentu tidak. Mikroorganisme ini bernama E. coli. E. coli menghasilkan vitamin K dan biotin. Vitamin K dan biotin ini disintesis oleh E. coli, diserap masuk ke dalam tubuh melalui dinding kolon. Jadi dalam usus besar tidak ada pencernaan kimiawi ataupun mekanik, hanya terjadi penyerapan air. Sepertinya hasil pencernaan sudah terkumpul, sudah memadat dan keras. Waktunya untuk keluar, tapi butuh waktu lama nih untuk keluar. Aku tidak bisa menunggu terlalu lama. Aku akan mengeluarkan beberapa perangkatku untuk mempercepat waktunya, karena aku tidak bisa berlama-lama di sini. Dan sekarang aku sudah berada di rektum. Rektum ini adalah sebuah tabung yang panjangnya 20 cm. Rektum memiliki sensor khusus seperti ini. Dia akan memberitahukan jika ada sesuatu yang harus dikeluarkan atau suatu gas yang harus dikeluarkan. Dia akan mengirimkan sinyal ke otak, dan pada saat itu dia berpikir, harus ke kamar mandi. Dari sinilah proses defekasi terjadi, pembuangan sisa-sisa makanan atau gas yang telah dicerna. Teman-teman, jika waktunya belum tepat, maka rektum akan memberikan sinyal untuk menutup kolomnya. Dan dari sinilah feses tidak akan keluar. Karena kehebatan sensor inilah, kita masih bisa melakukan aktivitas kita seperti menyetir, membeli bunga, berbelanja, dan juga tertidur. Pintar sekali ya sistem pencernaan kita. Namun, jika kondisi sudah tidak bisa lagi ditoleransi, dia akan memberikan sinyal darurat kepada otak. Seperti gambar berikut. Dia akan memecahkan sensor dan membuat alarm darurat untuk mengeluarkan feses yang sudah tersimpan di dalam sistem pencernaan kita. Inilah saatnya. Aduh, sakit perut. Aku harus mengeluarkannya. Dan tada! Aku keluar lagi. Sepertinya aku sudah tidak membutuhkan gelembung pelindung lagi. Sampai bertemu teman-teman. Begitulah gambaran sistem pencernaan kita.